Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nene Hajat dengan nomor induk mahasiswa 2381130180. Pada kesempatan ujian akhir semester kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Mohon izin untuk memulai penjelasan saya. Apa itu hukum Islam? Hukum Islam yaitu tempat asal atau akar ketetapan hukum yang menjadi landasan hidup umat muslim. Sumber hukum Islam terdiri dari tiga. Yang pertama, sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, sumber hukum tambahan yaitu ijma dan qiyas. Dan yang ketiga, sumber hukum yang masih diperdebatkan, diantaranya istihsan, maslahah mursalah, dan lainnya. Sumber hukum utama yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran dianggap sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui tahapan-tahapan selama kurang lebih 22 tahun. Al-Quran dikategorikan sebagai sumber utama karena berasal dari Allah sendiri, dijaga pelestariannya, dan menjadi petunjuk bagi umat Islam dari berbagai aspek kehidupan, termasuk tauhid, ibadah, janji dan ancaman, serta cerita sejarah. Terdapat variasi jumlah ayat tergantung pada perhitungan para ulama, tetapi secara umum ada sebanyak 6.236 ayat yang terdapat dalam Mushaf Utsmani. Kaidah penafsiran Al-Quran meliputi memahami mantuk dan mafhum, mutlaqun muqayyad, dan berbagai kaidah filosofi teks lainnya. Sumber utama yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala sabda, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama qauliyah, yaitu perkataan Nabi. Yang kedua fi'liyah, yaitu perbuatan atau perilaku Nabi. Dan yang ketiga takririyah, yaitu diamnya atau persetujuan Nabi terhadap perbuatan para sahabat. Nah, kekuatan sumber hukum yang kedua ini yaitu berdasarkan kualitas rawi, mutawatir, dan sahih. Selanjutnya adalah sumber hukum tambahan atau sumber kesepakatan, yaitu ada ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid atau ahli hukum setelah wafatnya Nabi atas suatu hukum. Ijma ada dua bentuk, yang pertama sarih dan yang kedua sukuti. Selanjutnya adalah qiyas, yaitu analogi atau menyamakan hukum suatu masalah baru dengan masalah lama karena adanya kesamaan ilat atau sebab. Contohnya, narkoba dianalogikan dengan khamar atau anggur karena narkoba dan anggur sama-sama memabukkan. Selanjutnya ada juga sumber hukum yang diperdebatkan, di antaranya yang pertama istihsan, yaitu mengambil keputusan hukum yang lebih baik atau maslahat demi keadilan. Contohnya, air bekas minum harimau najis, sedangkan air minum bekas burung elang tetap suci karena cara minum keduanya yang berbeda. Yang kedua adalah maslahah mursalah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kepentingan umum yang tidak disebutkan eksplisit dalam teks. Contohnya, surat nikah dan surat cerai dinilai penting di kota, sedangkan di desa tidak begitu dipertanyakan. Yang ketiga adalah uruf, yaitu adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempat adalah syad dzari'ah, yaitu tindakan preventif atau menutup jalan atau sarana yang berpotensi membawa pada kerusakan atau dosa. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam bersumber dari wahyu dan metodologi yang beragam, serta memiliki adaptasi terhadap konteks dan perubahan zaman, sekaligus menjadi pijakan utama dalam menafsirkan dan menetapkan hukum Islam secara
komprehensif. Demikian pemaparan saya mengenai sumber-sumber hukum Islam. Saya menyadari bahwa penjelasan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.